yang memiliki qadha sholat, ya kan, wajib untuk menyegerakan dan menggunakan seluruh waktunya untuk mengqadha sholat-sholat yang ditinggalkannya dahulu, dan tidak boleh baginya melakukan sholat sunnah sebelum selesai mengqadha sholat wajib tersebut. Contoh, Pak, sholat ba'diyah maghrib itu apa hukumnya? Sunnah. Mengqadha sholat yang ditinggalkan apa hukumnya? Wajib. Kalau tak sholat ba'diyah maghrib dosa tidak? Kalau tak mengqadha sholat berdosa sampai mati. Makanya ini kaji Imam Syafi'i, ya, kata beliau wajib menunaikan dan menyegerakan waktu sholat qadha itu, bahkan tidak sah sholat sunat kalau belum selesai sholat qadha. Artinya utamakanlah yang wajib dulu, begitu. Ini mazhab Imam Syafi'i. Bapak Ibu hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala. Ada ini berkenaan tentang waktu sholat. Kemudian saya singgung sedikit berkenaan, ya, sholat duduk tadi. Kita sering memperhatikan itu. Ada orang jalan kaki dari rumah sampai di masjid, ambilnya kursi, sholat sunat tak masalah, sholatnya sholat wajib. Dia berjalan dari rumah bisa, walaupun betapkan, walaupun bengkok-bengkok. Begitu sampai masjid, ambil kursi, sholat maghrib atau zuhur, asar, Allahu Akbar, kata imam. Datang waktu duduknya tak, Allahu Akbar, tak sah sholat waktu. Kenapa? Berdirinya bisa, kenapa langsung duduk? Berdiri berjalan kan bisa, tapi sampai masjid ambil kursi langsung duduk, tak sah. Kenapa? Rukun sholat yang ketiga adalah tegak berdiri lurus bagi yang mampu. Pertama itu masih mampu kan? Kan masih mampu, berjalan mampu. Cuma lutut ini sakit. Makanya kalau kita kaji hukumnya di sini, bagi siapakah orang yang boleh sholat duduk, itu kategori di sini apa ya? Seseorang yang tidak mampu melaksanakan sholat dalam keadaan berdiri. Artinya apa? Jika seseorang itu misalnya sakit, dia tak mampu melaksanakan sholat dalam keadaan berdiri, jika dipaksakan sholat berdiri akan mendapatkan kesulitan yang begitu sulit dan sangat tidak bisa diatasi. Kesakitan yang tak bisa ditahan kalau dia langkahnya berdiri, sakit kali tak bisa ditahan. Kesimpulannya, garis besarnya, jika dia paksakan sholat dalam keadaan berdiri, maka dia akan mengalami kesakitan dan tidak dapat diatasi. Kesakitan yang tak bisa diatasi, itulah boleh dia duduk sholat. Macam orang patah di lantaknya berdiri, kakinya bertabrakan, patah, lantaknya berdiri, itu tak boleh. Makin parah patahnya tulang. Ini kategori orang yang bangun sholat duduk. Pertama, melaksanakan sholat dengan cara berdiri semampunya, walaupun dengan cara bungkukkan badan. Tak bisa sholat kalau berdiri sempurna. Buku begini pun jadi. Intinya berdiri, cagak kiri, cagak kanan, itu kategorinya yang pertama dulu, bukan langsung duduk. Yang kedua, jika tak mampu maka dia melaksanakan sholat dengan cara duduk, dengan cara bertumpu lutut. Bertumpu lutut begini sholatnya. Allahu Akbar. Ini berdiri, ini tak bertumpu lutut, bukan kaki, bukan langsung duduk. Paham tak?
Kira-kira yang sakit di pergelangan sini, lutut tak sakit kemana? Duduk begini. Ada. Sujud enak begini Pak. Allahu Akbar. Bisa. Tempat yang paling dekat kepada Allah, tempat yang paling Allah cintai dalam surat apa? Sujud. Kepala yang paling mulia, tok dipukul kepala. Marah tidak? Mahkota seorang manusia itu kepala. Tapi ketika hadapan Allah, kepalanya kita sujudkan Pak, lah bakal lebih tinggi pantat punggung daripada kepala. Kenapa? Karena dalam sholat kepala kita rendahkan untuk menghadap Allah. Kalau dia sholat dulu kan tak, lebih tinggi punggungnya, kan begitu. Ini kategorinya Pak, bukan menggurui, tapi begitulah kajiannya. Nah, lalu kemudian jika tak mampu melaksanakan sholat dengan duduk, ya kan? Yang paling afdal dengan sholat cara duduk, dan yang paling afdal dengan cara duduk ketika tidak mampu berdiri. Duduk yang disunahkan adalah tasyahud pertama, ya. Tasyahud pertama duduk iftiros, ya kan? Itu yang duduk yang afdalnya, duduk iftiros atau duduk tawarruk, pada akhir. Tak bisa duduk iftiros, duduk tawarruk, keselah sulatur. Begitu. Duduk di kursi susah kita mau sujud. Kalau di Cina tuh Pak, dibuatnya kursi panjang bisa sujud. Itu bagus. Dibuatnya kursi panjang begini. Lalu nanti ketika sujud, inilah kursinya. Ini sama tempat duduk, posisinya dekat, ngangkatnya panjang. Lalu ketika sujud, Allahu Akbar. Itu cantik, kening kita menyentuh. Jadi anggota sujud itu apa Pak? Kening, telapak tangan, hidung, ya kan? Lutut, kaki. Udah masuk waktu, ya. Udah masuk waktu. Tadi bunyi kan? Kalau belum kita lanjut. Udah masuk. Terakhir, jika tak mampu, maka laksanakan sholat dengan cara berbaring. Baru berbaring, baru dengan cara berbaring dan seterusnya. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yuk, mempelajari ilmu syariat adalah hal yang paling utama. Menghabiskan waktu adalah hal yang paling mulia. Yuk habiskan waktu kita, apalagi tua-tua gini, di mana ada majlis agama, majlis taklim, duduk hadir kita dalam majlis itu. Walaupun meriang-meriang sedikit, mana tahu ketika kita meriang di situ pula rencana Allah jawab. Kan mantap dalam majlis kita meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Dari kaum sahabat ditutup dengan doa. Alhamdulillah. Ya saya. Ini pertanyaannya. Boleh. Masalah tadi pakaian